Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya Hani Hadiati dengan NIM 186225887, merupakan mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pancasakti, Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Kreativitas dan Inovasi yang diampu oleh Ibu Irvia MPD. Melalui video pembelajaran ini, saya akan membahas materi tentang pengertian kreativitas yang meliputi konsep, faktor, dan upaya pengembangannya. Selamat menyaksikan. Pernahkah kita berpikir bagaimana manusia bisa menciptakan pesawat terbang yang melayang di langit? Atau handphone yang setiap hari membantu kita? Atau bahkan media sosial yang selalu menemani kita berinteraksi dan berbagi cerita? Semua itu bukan sekedar hasil dari kecerdasan semata, melainkan lahir dari satu kekuatan luar biasa yang dimiliki setiap manusia, yaitu kreativitas. Kreativitas adalah mesin penggerak peradaban. Melalui kreativitas, manusia mampu berpikir di luar kebiasaan, menemukan solusi baru, menciptakan hal-hal yang belum pernah ada, dan membawa perubahan besar bagi kehidupan di dunia ini. Kreativitas membuat manusia tidak berhenti pada keadaan yang ada, tetapi terus berupaya mencari cara baru yang lebih efektif. Tahukah Anda? Kreativitas juga menjadi salah satu kunci utama agar kita bisa bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Di era globalisasi ini, kemajuan suatu bangsa tidak lagi hanya ditentukan oleh kekayaan alam atau kekuatan ekonomi, tetapi oleh kemampuan bangsanya untuk berinovasi dan beradaptasi melalui pemikiran kreatif. Kreativitas membantu kita menghadapi masalah dengan cara yang berbeda. Dengan berpikir kreatif, kita bisa melihat sebuah persoalan dari berbagai sudut pandang, membuka peluang baru dan menemukan solusi yang baru. Kreativitas menjadikan kita lebih fleksibel dalam mengambil keputusan, lebih siap menyelesaikan diri dengan perubahan yang lebih berani untuk melangkah menciptakan sesuatu yang baru. Menurut berbagai ahli, kreativitas memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Guelpher dalam 1950 menjelaskan bahwa kreativitas merupakan kemampuan berpikir divergent, yaitu kemampuan seseorang untuk menghasilkan berbagai ide dan solusi yang beragam terhadap suatu permasalahan. Dengan kata lain, individu yang kreatif tidak terpaku pada satu pola pikir tertentu, melainkan mampu melihat berbagai kemungkinan dan alternatif penyelesaian. Sementara itu, Utami Munandar 2009 berpendapat bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, yang memiliki perbedaan atau keunikan dibandingkan dengan yang sudah ada sebelumnya. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kreativitas mencakup kemampuan berpikir dan bertindak secara orisinil, fleksibel, serta produktif dalam menciptakan ide baru atau karya yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, kreativitas tidak hanya terbatas melahirkan ide baru, tetapi juga mencakup proses mengembangkan ide tersebut agar menjadi sesuatu yang bernilai dan mampu memberikan solusi atau berbagai permasalahan dalam kehidupan. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, pemahaman serta definisi mengenai kreativitas mengalami perubahan yang cukup besar. Jika dahulu kreativitas dianggap sebagai kemampuan bawaan sejak lahir, kini pandangan tersebut bergeser. Kreativitas dipahami sebagai suatu proses dinamis yang dapat dipelajari, dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perjalanan konseptual mengenai kreativitas telah melalui berbagai fase, mulai dari pandangan klasik hingga pendekatan modern yang bersifat multidisipliner. Pada era 90-an, Guilford memperkenalkan konsep divergent thinking atau berpikir menyebar, yang menjadi landasan awal dalam memahami kreativitas sebagai kemampuan menghasilkan berbagai gagasan baru dari suatu permasalahan. Memasuki era 1970 hingga 1990-an, konsep kreativitas mulai dikaitkan dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital. Selanjutnya, pada tahun 2000-an, kreativitas dipandang sebagai hasil dan interaksi kompleks antara individu dengan konteks sosialnya, menekankan bahwa lingkungan dan pengalaman sosial turut mempengaruhi munculnya ide-ide kreatif.
Sementara itu, pada era 2020-an, definisi kreativitas semakin berkembang luas dengan mencakup aspek kreativitas digital, kolaborasi antara manusia dan kecerdasan buatan atau AI, serta dimensi efektif dan emosional yang turut berperan dalam proses kreativitas seseorang. Dalam pandangan modern, kreativitas tidak lagi dianggap sebagai kemampuan tunggal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sebuah proses yang kompleks dan multidimensi. Salah satu teori yang banyak digunakan untuk memahami konsep ini adalah teori 5 P's of Creativity. Pertama kali ditemukan oleh Melrose pada tahun 1961 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para ahli di bidang psikologi dan pendidikan. Teori ini menjelaskan bahwa kreativitas terdiri dari 5 dimensi utama, yaitu yang pertama person atau pribadi atau individu. Dimensi ini berfokus pada siapa yang kreatif, yaitu karakteristik pribadi yang mempengaruhi munculnya perilaku kreatif. Orang yang kreatif biasanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, berani mengambil risiko, berpikir terbuka, dan memiliki motivasi intrinsik yang kuat. Artinya mereka berkarya bukan semata-mata demi penghargaan atau hadiah, tetapi karena dorongan dari dalam diri untuk menciptakan dan mengekspresikan ide. Kemudian yang kedua yaitu proses. Dimensi ini menjelaskan bagaimana kreativitas terjadi, mulai dari munculnya ide hingga menghasilkan karya yang nyata. Proses kreatif biasanya melalui beberapa tahapan, diantaranya persiapan, yaitu mengumpulkan informasi dan memahami masalah yang akan diselesaikan. Yang kedua, inkubasi, yaitu memberi waktu bagi ide berkembang di bawah alam sadar kita. Iluminasi, yaitu munculnya inspirasi atau momen aha saat itu baru ditemukan. Dan verifikasi, yaitu menguji dan menyempurnakan ide agar layak diterapkan. Yang ketiga yaitu produk. Dimensi ini berkaitan dengan hasil nyata dari proses kreatif. Proses kreatif bisa berupa karya seni, inovasi teknologi, metode pembelajaran baru, atau solusi terhadap suatu permasalahan. Sebuah produk disebut kreatif apabila memiliki 3 ciri utama. Yang pertama yaitu orisinalitas. Ide atau karya tersebut baru dan unik. Relevansi, karya tersebut sesuai konteks dan bermanfaat. Ketiga yaitu nilai tambah, memberikan kontribusi atau dampak positif bagi orang lain. Kemudian yang keempat yaitu press atau lingkungan atau pendorong. Dimensi ini menyoroti peran lingkungan dalam menumbuhkan atau menghambat kreativitas. Lingkungan yang mendukung akan memberikan kebebasan berekspresi, menghargai ide baru, serta tidak takut terhadap kesalahan. Sebaliknya, lingkungan yang terlalu kaku dapat membatasi munculnya ide-ide kreatif. Yang kelima, place atau tempat atau ruang. Dimensi ini terakhir menekankan pada konteks atau ruang tempat kreativitas berkembang, baik secara fisik maupun sosial. Tempat yang kondusif biasanya memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan mendorong munculnya ide-ide yang baru. Contohnya ruang kelas yang interaktif, studio seni yang terbuka, atau lingkungan kerja yang kolaboratif dapat menjadi wadah ideal untuk tumbuhnya kreativitas. Kreativitas tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui berbagai faktor yang saling mempengaruhi, baik dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sekitarnya. Secara umum, faktor pendukung kreativitas dapat dibedakan menjadi 2, yaitu internal dan faktor eksternal, yang meliputi yang pertama faktor internal, dari dalam diri individu. Faktor internal adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri seseorang yang mendorong munculnya ide-ide kreatif yang meliputi pertama yaitu orang yang memiliki motivasi intrinsik tinggi akan terus berusaha mencari cara untuk berkreasi, belajar hal yang baru, dan memecahkan masalah. Kemudian rasa ingin tahu yang besar menjadi bahan bakar utama bagi lahirnya individu yang kreatif, mendorong seseorang untuk mengeksplorasi, bertanya, dan mencari pengetahuan baru. Kemudian individu yang kreatif berani mencoba hal baru yang tidak takut gagal. Mereka memandang kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan berinovasi. Sikap terbuka terhadap berbagai pandangan dan pengalaman mungkin seorang menemukan inspirasi hal-hal yang tak terduga. Berpikir divergen adalah kemampuan menghasilkan berbagai alternatif solusi dari permasalahan proses berpikir kreatif. Faktor pendukung kedua yaitu faktor eksternal, yaitu lingkungan sekitar.
Faktor eksternal berhubungan dengan kondisi lingkungan yang dapat memungkinkan atau menghambat kreativitas seseorang. Bisa meliputi yang pertama lingkungan keluarga yang memberikan dukungan emosional, kebebasan berekspresi, serta penghargaan terhadap ide anak akan membantu menumbuhkan potensi kreatif sejak dini. Kemudian lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan yang menerapkan pembelajaran aktif, memberi kesempatan berpikir bebas dan menghargai perbedaan pendapat dan memperkuat kreativitas peserta didik. Kemudian lingkungan masyarakat yang terbuka terhadap inovasi, menghargai karya baru dan menciptakan atmosfer yang kondusif untuk berkembangnya sebuah kreativitas. Kemudian adanya akses terhadap saran teknologi bahkan dan informasi yang memadai dapat membantu seorang mengembangkan ide menjadi karya nyata. Tidak kalah pentingnya tempat kerja atau institusi yang mendorong kolaborasi, toleransi terhadap kesalahan dan kebebasan berpikir akan memacu kreativitas para anggotanya. Tidak hanya tercermin dari hasil akhir yang dihasilkan, tetapi juga dari cara berpikir dan bertindak seseorang dalam menghadapi tantangan. Menemukan solusi dengan pendekatan yang berbeda serta menampilkan keunikan dalam mengekspresikan diri. Berikut ini adalah uraian mengenai ciri-ciri utama individu yang memiliki sifat kreatif. Yang pertama, individu kreatif senantiasa terdorong untuk mencari tahu dan memahami sesuatu secara lebih mendalam. Sikap ingin tahu inilah yang menuntun mereka untuk terus mengeksplorasi hal-hal baru dan menemukan ide-ide segar yang belum terpikirkan sebelumnya. Yang kedua yaitu orang kreatif biasanya tidak takut untuk tampil berbeda. Mereka mampu melahirkan ide baru yang tidak biasa serta melihat sesuatu dari sudut pandang yang jarang diperhatikan oleh orang lain. Kemampuan inilah yang menjadikan mereka sumber inspirasi dan gagasan baru dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, fleksibilitas berpikir menggambarkan kemampuan seorang untuk menyelesaikan cara pandang, strategi, dan pendekatan kita menghadapi perubahan dan tantangannya. Yang keempat, orang kreatif memiliki keberanian untuk mencoba ide baru meskipun belum tentu berhasil. Bagi mereka, kegagalan bukanlah hasil akhir, melainkan kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan tumbuh lebih baik. Sikap inilah yang membuat kreativitas terus berkembang dan memberikan makna dalam setiap prosesnya. Tahap-tahap kreativitas menggambarkan proses yang dilalui seorang melalui dari munculnya ide hingga terwujudnya sebuah karya atau solusi baru. Menurut para ahli seperti Graham Walsh tahun 1926 dan Torrance tahun 1974, proses kreativitas umumnya terdiri dari beberapa tahap utama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan atau preparation. Pada tahap ini, individu mulai mengumpulkan berbagai informasi, pengalaman, dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Seseorang berusaha memahami situasi secara menyeluruh, menganalisa fakta, serta mengidentifikasi kebutuhan atau peluang yang ada. Contoh kasusnya seorang guru PAUD yang menyiapkan bahan ajar dan mengamati perilaku anak-anak sebelum merancang media pembelajaran yang kreatif. Tahap ini bertujuan untuk membangun dasar pengetahuan yang kuat agar ide-ide baru dapat muncul secara terarah. Yang kedua yaitu tahap inkubasi atau incubation. Tahap ini terjadi ketika individu mengistirahatkan pikirannya dari masalah yang sedang dihadapi. Meskipun secara tidak sadar, tidak memikirkannya, pikiran bawah sadar tetap bekerja mencari kemungkinan solusi. Seringkali ide ini muncul secara tiba-tiba ketika seseorang sedang santai, misalnya saat berjalan, mandi, atau beristirahat. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memberi ruang bagi ide berkembang secara alami tanpa tekanan. Yang ketiga yaitu tahap illumination atau illumination. Tahap ini merupakan momen ketika inspirasi ide muncul secara tiba-tiba atau disebut dengan aha moment. Biasanya ide tersebut datang secara spontan dan memberikan pencerahan baru terhadap persoalan yang dihadapi. Tujuannya untuk menemukan inti ide yang menjadi dasar dalam menciptakan karya atau solusi kreatif. Yang keempat yaitu tahap verifikasi. Pada tahap terakhir, individu akan melakukan pengujian dan penyempurnaan terhadap ide yang telah muncul. Ide tersebut diuji tempat manfaat agar diperbaiki dan hasilnya lebih efektif dan bermanfaat. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil kreativitas benar-benar dapat digunakan dan memberikan nilai yang praktis. Kreativitas tidak muncul secara spontan, melainkan perlu dirangsang dan diarahkan dan difasilitasi melalui berbagai strategi yang tepat.
Berikut beberapa langkah efektif yang dapat ditumbuhkan atau dilakukan untuk mengembangkan potensi kreatif. Yang pertama, setiap individu memegang peran penting dalam mengasah dan mengembangkan kemampuan kreatifnya sendiri. Strategi yang dapat dilakukan yaitu bersikap terbuka terhadap hal-hal baru yang berani mencoba ide yang berbeda. Memupuk rasa ingin tahu dengan cara membaca, meneliti, dan mengamati lingkungan sekitar. Mengeksplorasi minat, bakat pribadi tanpa takut gagal. Menjadikan kesalahan sebagai pelajaran berharga untuk berkembang. Tujuannya yaitu memberikan pribadi yang mandiri, inovatif, serta percaya diri dalam menciptakan gagasan dan karya yang baru. 2. Peran guru memiliki fungsi sebagai fasilitator dan motivator dalam menumbuhkan kreativitas peserta didik. Strategi yang dapat dilakukan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendorong kebebasan berekspresi. Menggunakan metode pembelajaran variatif seperti bermain peran, proyek eksperimen, dan kegiatan seni. Kesempatan ini untuk diberikan pada anak agar berpikir kritis, menjadi teladan dan berpikir kreatif dan terbuka terhadap gagasan baru. Tujuannya yaitu mendorong siswa untuk berpikir orisinal, berani berpendapat, dan memiliki semangat bereksperimen. Yang ketiga yaitu peluang keluarga, merupakan lingkungan pertama dan utama yang berpengaruh dalam menumbuhkan kreativitas anak. Strategi yang dapat dilakukan yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi, memulai permainan edukatif dan aktivitas seni, menunjukkan dukungan serta penghargaan terhadap ide dan karya anak, membiasakan anak mandiri dalam menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, menghindari tekanan berlebihan agar anak merasa aman dan nyaman berekspresi. Tujuannya yaitu mewujudkan suasana keluarga yang hangat, harmonis, dan mendukung perkembangan potensi kreatif anak sejak dini. Yang keempat, peran pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan dan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan kreativitas masyarakat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu merancang kebijakan pendidikan yang menekankan pembelajaran kreatif dan inovatif, memberikan pelatihan dan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi kreatif bagi para pendidik, kemudian menyelenggarakan program apresiasi dan penghargaan bagi karya kreatif anak dan guru, membangun kerjasama lintas sektor antara dunia pendidikan, industri, dan komunikasi kreatif. Tujuannya yaitu mewujudkan ekosistem pendidikan yang mampu menumbuhkan generasi kreatif, inovatif, dan berdaya saing yang tinggi. Dari video pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan gagasan, cara berpikir, atau karya baru, orisinalitas, dan memiliki nilai dan manfaat. Kreativitas tidak hanya terletak pada hasil akhirnya, tetapi juga pada proses berpikir yang terbuka, fleksibel, serta keberanian untuk mencoba hal-hal baru dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai tantangan. Selain itu, kreativitas tidak muncul secara instan, melainkan melalui beberapa tahapan, mulai dari mempersiapkan ide, memberi ruang untuk refleksi, menemukan inspirasi, hingga melakukan pengujian dan penerapan ide tersebut. Dengan adanya lingkungan yang mendukung, pendidikan yang memberi ruang kebebasan berekspresi, serta kesempatan untuk bereksperimen, setiap individu memiliki potensi besar untuk menumbuhkan dan mengembangkan kreativitasnya secara optimal. Belajar bukan sekedar memahami materi, tetapi juga perjalanan untuk mengenal diri sendiri dan belajar menghargai orang lain. Terima kasih sudah ikut tumbuh dan berproses bersama hari ini. Semoga setiap langkah kecil yang kita ambil menjadi awal dari perubahan besar yang bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan meninggalkan komentar positif agar kami semakin semangat menghadirkan video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.